Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngevlog di halaman rumah ya guys. Kali ini aku mau memperkenalkan ke kalian eh, berbagai macam tumbuhan atau sayuran atau tumbuhan yang bermanfaat yang ada di depan rumah ya guys. Jadi di Kalimantan itu tumbuhannya sangat beragam ya guys ya. Nah ini kebetulan di depan rumah itu banyak tanaman ya guys. Kita yang pertama mau memperkenalkan, nah ini adalah pohon singkong ya guys. Jadi pohon singkong itu eh, sering ditanam ya guys, di depan rumah, di belakang, di samping. Jadi kalau di Kalimantan itu sering menanam singkong di dekat-dekat rumah ya guys. Jadi singkong itu pucuknya itu biasa dipakai buat sayur ya guys. Yang sering kita temui di warung-warung Padang itu namanya ada sayur pucuk singkong ya guys. Nah jadi seperti ini. Nah jadi pucuknya itu seperti itu ya guys ya, dan batangnya seperti ini ya guys. Batangnya seperti ini, kita bisa lihat batangnya seperti ini. Nah itu pohon singkong. Kemudian kita lihat lagi, nah di sebelah ini ada pohon sayur yang berbentuk daunnya seperti ini ya guys. Nah daunnya seperti ini. Ini juga buat sayur ya guys. Biasa digunakan, pohon ini digunakan buat sayur bening ya guys. Namanya pucuk kato ya guys. Jadi di sini tuh orang menyebutnya pucuk kato ya guys ya. Ini buat sayur bening biasanya. Ini sayurnya enak ya guys. Kayak ada rasa manis-manisnya gitu ya guys kalau dibikin buat sayur bening ya guys. Nah, terus di sini masih banyak lagi ya guys pohon lainnya guys ya. Selain buat sayur juga di sini juga ada tanaman ya guys. Nah, ini merupakan bayam ya guys, bayam hijau ya guys. Ini bayam hijau juga biasanya digunakan buat sayur bening ya guys, ditumis juga bisa, tapi seringan bayam itu buat sayur bening ya guys ya. Nah terus di sini ada tanaman yang hidup di pohon atau di rumah-rumah ya guys. Nah ini namanya pohon akar kayu sirih ya guys. Bukan kayu ya, ini akar yang merambat ya guys. Ini namanya sirih ya guys. Sirih ini biasa digunakan untuk orang-orang Kalimantan itu sering menginang ya guys. Menginang itu apa ya namanya, yang buat orang-orang tua itu katanya buat memperawet gigi ya guys. Nah itu pinang ya, apa namanya, sayur, bukan sayur ya, ini bukan sayur ya guys ya, ini tumbuhan yang itu namanya buat menginang ya guys. Jadi ini bukan sayur ya guys ya. Nah terus di sini di depan rumah ini juga ada terdapat pohon ya guys. Terdapat pohon bentuknya seperti ini ya guys. Ini adalah pohon pandan ya guys. Ini biasanya digunakan untuk membuat pengharum buat bubur, buat kue dan lain-lain ya guys. Ini pohon pandan itu baunya sangat harum ya guys. Yang tahu pasti pernah, yang mencium pohon pandan pasti tahu ya guys baunya seperti apa. Baunya pandan itu harum ya guys ya. Nah itu pohon pandan ya guys. Kemudian di sini aku masih banyak lihat pohon ya guys. Nah yang di depan ini, yang ini namanya pohon sirsak ya guys, atau biasa orang-orang bilang itu nangka Belanda ya guys. Tidak tahu kenapa bisa dibilang nangka Belanda, tapi ini adalah sirsak ya guys. Sirsak ini bunganya seperti ini ya guys ya. Nanti kalau berbuah itu buahnya yang mentah itu hijau ya guys, tapi kebetulan ini belum berbuah, masih tinggal berbunga ya guys ya. Buahnya belum ada, jadi baru ada bunganya guys ya. Nah seperti ini.
Kemudian ini masih. Nah, kalau yang ini jambu biji ya guys, ini jambu biji juga belum berbuah, daunnya seperti ini guys ya. Ini jambu biji ya guys. Jambu biji itu kalau di sini itu jarang berbuah ya guys. Karena apa? Karena yang ditanam itu pohon ya bu, pohonnya itu bukan cangkok, jadi lama sekali berbuahnya guys ya. Terus di sini ada pohon mangga ya guys. Ini mangga ini mangga biji ya guys, masih kecil, belum gede ya guys, jadi baru ditanam guys ya. Kemudian kita mau pindah lagi. Nah, kalian yang belum tahu buah apa kato itu seperti apa, nah ini ya guys, ini buah kato itu seperti ini ya guys. Ini buah sayur yang bisa digunakan untuk sayur bening tadi. Jadi dia itu kalau tua itu berbuah ya guys, buahnya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat buahnya seperti ini. Ada yang berwarna merah-merah, pink-pink kemerah-merahan, ada juga yang berwarna putih-putih, hijau-hijau muda gitu ya guys ya. Nah, jadi warnanya itu seperti ini guys. Jadi buahnya ada, kalau yang tua itu ada buahnya ya guys ya. Nah, kemudian kita beralih ke sebelah sini guys. Nah, di sebelah sini ada pohon ya guys, ada pohon atau bentuknya seperti ini namanya laos ya guys. Jadi laos ini biasanya digunakan buat bahan dapur ya guys. Kalau umbinya itu digunakan buat bahan dapur ya guys, buat bahan dapur. Kita tidak tahu buat sayur apa, tapi kalau laos itu yang muda itu, tunasnya yang muda biasanya digunakan juga buat sayur bening ya guys, karena umbutnya yang muda ini bisa dipakai buat sayur ya guys ya. Jadi umbut-umbutnya ini dipakai buat sayur bening, ditumis juga bisa ya guys. Jadi yang muda itu seperti ini, pucuknya seperti rebung seperti ini ya guys, seperti rebung muda. Nah, dia seperti ini. Terus kalau yang tua itu batangnya sudah berwarna hijau ya guys ya. Jadi seperti itu pohon laos ya guys. Kemudian kita mau cari pohon yang lain ya guys. Nah, ini ada juga tanaman yang di depan rumah, bentuknya seperti ini. Ini adalah tanaman ubi jalar ya guys. Jadi ubi jalar itu tanamannya merambat seperti ini guys. Dia buahnya itu ada di dalam, jadi berbongkah di dalam tanah ya guys. Kalau batangnya seperti ini, kalau pucuknya seperti ini biasanya dipangkas di sini, di ujung bagian seperti ini, itu bisa digunakan untuk bibit kembali ya guys ya. Jadi nanam ubi jalar itu dari batangnya seperti ini, nanti ditanam kembali buat bibitnya ya guys ya. Sama halnya seperti singkong, batang singkong yang seperti ini, dia bibitnya juga dari batangnya ya guys. Jadi dari batangnya seperti itu, jadi seperti ini ya guys. Jadi menanam bibit ubi batang itu juga pakai batang ya guys ya. Jadi nggak pakai biji, dia juga pakai batang ya guys. Nah, itu ya guys tanaman-tanaman yang berada di hadapan rumah ya guys. Jadi di Kalimantan itu sayur-sayuran, tanam-tanaman itu gampang sekali ditemui ya guys. Kadang di depan rumah, sekeliling rumah itu sudah banyak sayur-sayuran atau buah-buahan yang hidup ya guys ya. Itu sengaja ditanam karena kalau ada tanah kosong pasti mereka manfaatkan untuk menanam buah, untuk menanam sayur dan lain-lain sebagainya ya guys ya. Nah, jadi sekitar rumah itu seperti ini, banyak sayur-sayuran. Jadi kalau pengen nyayur ala kadarnya itu di depan rumah atau samping rumah itu udah tersedia ya guys ya. Nah guys, oke guys, untuk vlog kali ini itu saja ya guys ya. Buat kalian yang menonton video ini sampai akhir, semoga sehat selalu ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe
channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya guys ya. Oke guys, terima kasih telah menonton, semoga kalian sehat selalu guys.